Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anas, tentunya di channel kita Petani Kopi Organik. Dimana di video kali ini saya akan memperlihatkan kembali di hasil penyunatan kita yang kita lakukan 1 bulan yang lalu. Teman-teman bisa lihat video yang satu ini. Nah, inilah hasil penyunatan setelah 1 bulan lakukan, menjadi 4 tunas lacuran. Ini tidak perlu lagi kita lakukan penyunatan karena sudah menjadi 4 tunas air. Dan kopi inilah nanti yang akan menjadi batang dari pohon kopi lacuran kita, 4 batang ini. Teman-teman bisa simak kembali video yang sudah saya tampilkan, seperti cara penyetekan, cara perawatan, dan cara penyunatan, bulan berapa, dan bagusnya di siang atau di pagi hari. Mari kita lihat yang lain. Nah, seperti ini sudah ada 3 tunas lacurannya. Ini bisa kita rempel pohon bawah-bawahnya, daun-daun di bawah ini, agar nutrisinya fokus ke atas. Seperti ini harus kita buang, rajin kita buang. Yang ranting-ranting di atas juga harus rajin kita buang tunas air seperti ini. Kita lihat lagi yang lain. Nah, untuk seperti ini mempunyai 48 tunas lacuran ya. Nah, karena 2 setekan. Nah, ini nanti bisa kita seleksi lagi, kita buat menjadi 4 saja, 4 tunas raja seperti ini. Kita contohin aja lah langsung. Kita bersihkan dulu biar kelihatan. Ya teman-teman, ini ada 8 tunas lacuran ataupun tunas batang nanti yang akan menjadi batang utama kopi kita. Nah, ini ada 8 batang. Kalau bisa kita sisakan 4 batang saja. Caranya tinggal kita potel saja ini. Ini 1 keras, kebetulan kita nggak bawa gunting lagi. Nah, seperti ini 1. Cara mengambilnya berlawanan agar tidak terlalu dempet. Nah, yang sebelah sini kita ambil yang bagian sini. Aduh, keras. Kebetulan kita nggak bawa gunting karena niat hari ini bukannya potong-potong seperti ini. Nah, ini cukup 2 tunas rajanya, ini tunas lacurannya, dan inilah yang nanti yang akan menjadi batang utama dari pohon kopi kita. Yang ini sebelahnya juga kita lakukan perempelan. Seperti ini kita buang 1. Karena bila dihidupkan semua terlalu banyak.
Oke. Dan yang ini juga satu kita buang bagian ini sebelah sini saja. Nah, ini sudah jadi 4 kopi lacuran. Ini setekannya, dan ini kemarin hasil penyunatan. Oke, kita lihat yang lain. Seperti ini sudah menjadi 4 tunas raja, tunas lacuran maksudnya. Dan ini nanti bakal jadi batang utama buat kopi kita. Seandainya ini terlalu tinggi, nanti kalau kopi ini sudah berbuah, teman-teman bisa tumbuhkan lagi di bawah-bawah seperti ini. Nanti akan tumbuh tunas baru. Untuk kopi ini kita hidupkan selama 3 kali panen saja. B0, B1, B2. Kemudian kita tebang, terus kita hidupkan lagi tunas yang baru di bawahnya. Begitu seterusnya. Untuk yang tidak disunat, mari kita lihat hasilnya sudah sebesar apa. Nah, inilah kopi yang tidak kita lakukan penyunatan, karena kemarin kopi ini pas kita lakukan penyunatan masih kecil, sehingga tidak kita lakukan penyunatan. Tapi setelah 2 bulan sudah sebesar ini sambungan dan tidak ada bekas penyunatan sama sekali. Tapi dia tumbuhnya 3. Ini kita pelihara aja. Untuk pohonnya, kalau seandainya nanti berbuahnya masih kurang maksimal, kurang lebat, kita lakukan penyambungan lagi. Dan kita seleksi dari kopi kita yang berbuah lebat, kita ambil tunas airnya, kemudian kita tempelkan pada kopi kita yang buahnya kurang maksimal. Begitu seterusnya. Ini sudah cukup rimbun. Ada juga yang kemarin kita lakukan penyunatan yang masih kecil seperti ini. Ini sudah kita lakukan penyunatan. Kalau ini tidak disunat, mungkin lebih besar dari yang tadi. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu menanam ulang kopi kita yang tidak berbuah. Cukup kita cari kopi yang berbuah lebat, terus kita pelihara tunas airnya, kemudian kita sambungkan sama kopi kita yang tidak berbuah. Untuk kondisi kopi sekarang sudah seperti ini. Nah, ini tumbuh menjadi 4 juga, karena yang di sebelahnya ini ada 3 mata tunas. Yang di sebelahnya kita bikin 1 saja. Nah, ini hasil penyunatan juga. Yang awalnya 2, setelah kita lakukan penempelan tumbuh 2 tunas air, kemudian kita sunat menjadi 4 tunas air. Buat yang mau bertanya, silahkan bertanya. Barangkali masih ada yang kurang paham. Seperti ini baru kita tempel. Dan yang kopi yang baru kita tempel di bulan-bulan ini
tidak perlu lagi kita lakukan penyunatan karena waktunya sudah tepat. Kopi yang saya lakukan penyunatan itu karena waktunya kurang tepat, setekan di bulan 5. Kemudian nanti biasanya di bulan 5 lagi genap 1 tahun, biasanya dia mengeluarkan kembang ataupun menjadi buah selang, dan kondisinya seperti itu, akan seperti itu terus. B1 B2 nya nanti akan terkena selang terus menerus, maka lebih baik kita lakukan penyunatan. Untuk buah kopi tahun ini lumayan. Untuk mata nyunyunya. Nah, kopi-kopi seperti ini nanti bisa kita pelihara tunas airnya, dan bisa kita jadikan bahan entres. Ini kan lumayan lebat. Saya tidak tahu ini tugu-tugu apa. Yang pasti yang lebat saya ambil entresnya, itu saja. Kebetulan ini kita lagi buka lahan baru yang kemarin tidak kita buka. Daripada kosong, kita manfaatkan saja untuk kebun kopi. Sebenarnya ini kebun durian yang tidak terurus. Nah, ini di tanah seperti ini saya tanam dengan jarak 1,5 meter kali 2,5 meter. Ini baru kita pasang unjar. Dan untuk keadaan teman-teman yang melihat buah durian, tuh lumayan ada buahnya. Ini masih muda, mungkin 1 bulan lagi. Tuh lumayan lebat. Tuh di bawahnya ini kita tanam kopi kemarin. Kita lakukan penanaman karena lahannya kayak gini, kayak tidak cocok. Tapi pas lihat punya temen kita ada yang lebih parah dari sini tebingnya, tanjakannya malahan ditanamin. Kayak ini kita coba tanam. Ini kurang lebih menjadi 800 batang tambahannya, kurang lebih segitulah, kalau enggak 1000 batang. Terus tekan kita yang baru udah keluar tunas lagi. Ini cara penyetekan bertahap. Alhamdulillah hidup semua ini. Tuh. Ini setekan yang duluan. Dan kalau kopi seperti ini tidak perlu kita sunat lagi ya teman-teman, karena udah waktunya sudah tepat di bulan 11, 12, 9.
Dia tidak akan terkena selang nantinya. Ini sudah hidup semua tuh. Ini sengaja kita bikin 2 stekan agar keluarnya nanti 4 tunas raja ataupun tunas racuran. Jadi 4 batang nantinya. Jadi 4 batang pohon kopi kita. Ini mungkin seminggu lagi akan kita buka sengkupnya. Ini sudah ada, tapi nanti ini kita kurangi, kita buat 2 saja, yang ini 2, sehingga menjadi 4 batang. Dalam satu rumpun bisa 4 batang pohon kopi. Setelah seperti ini kita buang. Nah, ini jadi 2 tunas raja, tunas lacuran ataupun bakal batang dari pohon kopi kita. Juga sama, semuanya sudah hidup. Ini juga. Nah, ini teman-teman, kalau dia sudah mengeluarkan ranting seperti ini, kalau sekiranya yang ini terlalu tinggi, yang di atas ini terlalu tinggi, teman-teman bisa hidupkan yang bawahnya ini. Teman-teman nanti potong di sini. Dengan cara ini kopi kita tidak terlalu tinggi. Tapi untuk satunya biarkan. Nah, ini juga menjadi 4 batang nantinya. Di bawahnya kita harus bersihkan. Ini belum kita buka talinya, sudah besar. Sekarang kita buka dulu. Ini harus kita perhatikan, kalau tidak dibuka kopi kita bisa mati. Nah, inilah keuntungan menggunakan plastik es ya teman-teman. Hasilnya sangat rapi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk cara tempelnya sangat rapi. Benar-benar menyatu. Dan di sini juga masih tetap hijau, nah. Tidak ada yang mati karena tidak ada air yang masuk di sini maksudnya. Tapi kalau kita menggunakan tali karung, bekas-bekas karung itu, biasanya di sininya kering. Di sini juga tidak rata, tidak secara merata. Ya, hidup. Tapi kan untuk persentase hidupnya jauh bila Anda menggunakan plastik es. Oke, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan saya Anas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.